Aman, aman, aman. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu ya pada siang hari ini bisa hadir bersilaturahmi untuk belajar bersama materi untuk pemantapan goal setting. Dan di sini saya tidak sendirian ya Bapak Ibu, kita menghadirkan founder DKR adalah Bu Haja Mariana Susanti. Assalamualaikum Bu Haja Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bun? Alhamdulillah, baik Bu Nini. Ya mungkin bisa dibantu sebelum dimulai acara, Bu Nini bisa dibantu doa mungkin ya, biar acaranya berlangsung dengan lancar dan penuh keberkahan. Sebelum dimulai acara belajar bersama pada siang hari ini, marilah kita baca Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk materi pemantapan goal setting pada siang hari ini ya Bunda, kita teman-teman sudah menunggu ya Bun. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bu Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini di Zoom meeting pemantapan, dan hari ini kita gabungan ya dari batch 1, batch 2, batch 3 yang insya Allah nanti kita akan isi di hari pertama nanti oleh saya, hari kedua Pak Eko, hari ketiga nanti Mas Aris, dan hari keempat nanti Mas Rizal. Gimana teman-teman? Responnya atau pengalamannya ikut jago jualan? Bingung? Sampai tidak bisa tidur? Atau sampai tidak doyan makan? Coba tulis di kolom komentar, saya pengen tahu nih. Kata Mbak Ami seru. Iya, kata yang nggak bisa tidur Bun katanya. Kata teman-teman, iya Mbak Ami bisa lah, kita nggak bisa. Sampai nangis katanya. Sampai nangis. Campur aduk, bingung, senang, puyeng, nggak apa-apa ya. Memang baru pertama kali mengenal ilmu digital marketing itu memang seperti itu. Kalau teman-teman nggak bingung, teman-teman langsung bisa kemudian pinter semua, pasti semuanya akan jadi private ya. Tapi saya yakin ketika kita dapat ilmu yang pertama itu memang otak itu baru mengenal ya. Kemudian yang kedua baru bisa meraba, oh yang dimaksud Mas Rizal sama Mas Aris tuh ini loh. Yang ketiga baru interest, tertarik. Ya, aku sedikit bisa. Aduh, seru ya gitu ya. Kemudian yang keempat baru ya menerima itu ya. Saya bisa dan ini ilmunya adalah sangat bermanfaat. Memang harus butuh beberapa kali pertemuan, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting ya, yang teman-teman lakukan hari ini adalah teknis. Jadi kunci sukses itu 90% adalah HPS, yang 10% adalah teknis. Kenapa kok tidak 90% teknis Bu Ana? Ya, teman-teman, kalau nanti teman-teman tahu teknisnya tanpa HPS, itu juga tidak akan menjamin teman-teman long lasting untuk menjaga semangatnya. Tapi saya yakin kalau teman-teman mungkin dalam skillnya agak bingung, agak mumet ya, tapi tetap menjaga hatinya senantiasa bersyukur, menjaga pikirannya tetap insya Allah ini adalah ilmu yang baik, maka teman-teman akan long lasting semangatnya. Nah,
ya. Jadi nggak apa-apa, tetap bersyukur karena kita diberikan ilmu yang baru. Coba bayangkan kalau teman-teman tidak di komunitas Miliarder Berkah, tidak bergabung di Arna Daily, pasti tidak mumet ya. Pasti tidak dikenalkan dengan ilmu-ilmu FB, Instagram, kui dulu paling nggak sampai mikir gitu ya. Mungkin kalau dikasih tahu FB, Instagram, iku panganan opo yo. Sekarang jadi paham kan. Nanti teman-teman ditanya tuh para generasi milenial nggak kalah nih. Emak-emak juga paham loh, paham digital marketing loh gitu ya. Nah, memang ilmu digital marketing itu baru booming ketika pandemi kemarin, tahun 2019. Kemudian sampai bertahan sampai hari ini. Dan kita tidak bisa mengelak dari perkembangan zaman. Tidak bisa mengelak sebuah perkembangan teknologi yang hari ini terjadi di dunia marketing. Dulu kalau ngomong tentang marketing berarti harus buka toko, harus ada barang, harus ada karyawan, kemudian ada pelanggan. Sekarang enggak. Teman-teman bisa buka toko tanpa ada barang yang banyak, tanpa ada toko secara fisik, ya, ruko misalkan, dan tanpa karyawan pun bisa. Dengan apa? Dengan digital marketing. Kalau dulu kita punya toko, paling yang beli sekitar wilayah kita aja. Nggak mungkin saya punya tokonya di Mojopahit, yang beli itu dari luar negeri. Itu kayaknya prosentasenya terlalu kecil. Tapi ketika kenal digital marketing, saya punya toko di Mojopahit, mungkin tetangga saya nggak tahu saya punya toko, tapi bisa saja dari luar negeri, dari luar Jawa, dari luar Mojopahit, itu pada beli di toko saya. Itulah kekuatan online. Jadi teman-teman, kita tidak boleh ngeblok gitu ya. Ngeblok itu dalam artian menolak. Nggak mau, susah banget, saya nggak belajar digital marketing, gak nyapa-apa wes, gak paten, kata orang Jawa bilang ya, gak paten, enggak, jangan. Nanti kita tergila sama zaman. Ingat, dinosaurus itu besar, kuat, giginya tajam, tapi karena dia tidak mau untuk berevolusi atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka dia akan punah. Hari ini, Bapak Ibu, terjadi perubahan yang luar biasa cepat di dunia marketing ataupun di dunia perindustrian ya. Dulu kita kenal ada yang namanya handphone, Ericsson, Nokia, BlackBerry, ada yang mengenang masa-masa itu? Ada yang sudah punya waktu itu ya? Ericsson itu handphone pertama kali saya. Waktu itu saya baru lulus kuliah dan bekerja, dapat gaji pertama, beli teleponnya Ericsson. Bisa beli teleponnya, beli nomornya mahal banget gitu ya. Pulsanya juga tidak terjangkau. Dan tidak ada yang nelpon karena teman-temannya nggak ada yang punya telepon. Itu dulu. Sampai saking pengen di teleponnya, itu telepon cuma diliatin aja, kok nggak ada yang telepon saya ya, gitu. Mau pamer maksudnya. Ya, dari pertama pager dulu ya Bapak Ibu, pager berubah ke telepon, telepon berubah ke BlackBerry, BlackBerry berubah ke Android, Android berubah sekarang ke iOS, iPhone. Bukan berubah sih, ada iPhone. Tapi teman-teman, nah itulah teknologi. Jangan mencari alasan agar kita tidak bisa sukses, maka kita akan menjadi orang yang gagal. Tapi carilah alasan agar kita bisa menemukan solusi untuk mencapai kesuksesan kita. Maka kita akan jadi seorang pemenang. Contohnya apa? Misalkan, ya Bu Ana, saya tuh gaptek, saya nggak bisa, udah saya nggak bisa, nggak ngikut deh. Udah, itu adalah alasan yang menguatkan kegagalan Bapak Ibu. Tapi ada alasan juga yang akan menguatkan kesuksesan Bapak Ibu. Apa itu? Memang saya gaptek, tapi saya akan mencoba. Saya tidak bisa, tapi anak saya bisa.
saya mau minta tolong anak saya untuk membenerin Facebook saya, TikTok saya, Instagram saya. Kalau anak saya tidak bisa, ada konter handphone. Ya, pokoknya bagaimana kita menemukan alasan agar kita sukses. Saya, Pak Harun, itu adalah sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita generasinya generasi Pentium 1 ya. Waktu itu laptop masih besar setelevisi ya, mau mencet tombolnya aja takutnya setengah mati, jangan-jangan meledak. Ingat nggak? Itu memang zaman kita, tapi tidak ada salahnya ya, zaman Pentium 1 belajar di zaman milenial sekarang ya. Tetap semangat, tetap positive thinking, dan yakini tidak ada ilmu yang sia-sia. Walaupun mungkin hari ini teman-teman nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting dapat pengetahuan. Itu adalah satu hal yang menjadi nilai tambah buat diri kita untuk membesarkan kapasitas diri. Ya, kapasitas diri itu memang perlu yang namanya ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak mau belajar, maka kita tidak akan nambah ilmu pengetahuan dan kapasitas diri kita tidak akan bertambah. Kenapa di Al-Quran yang pertama wahyu yang diterima oleh Rasul adalah Iqra? Kenapa? Karena itu adalah sinyal dari Allah bahwa kita itu disuruh untuk belajar. Bacalah. Wes pokoknya bacalah. Makanya ada pepatah yang mengatakan belajarlah sampai dari lahir sampai ke liang lahat. Kita bayi itu proses belajar. Belajar apa? Belajar merangkak. Merangkak belajar duduk. Duduk belajar jalan. Jalan belajar berlari. Berlari belajar makan. Jadi kita tidak akan pernah berhenti dari proses belajar sampai dengan kita nanti meninggal. Jadi tidak ada kata atau tidak ada alasan terlambat. Saya sudah terlambat Bu Ana, saya sudah sepuh, sudah 60 tahun, nggak apa-apa. Tetap ketika niat Bapak Ibu itu belajar, maka kita dapat berkahnya, kita dapat pahalanya. Karena itu yang diperintahkan sama Allah untuk Iqra, bacalah. Ya, oke, paham nggak penting. Yang penting suki. Betul? Setuju? Wes pokoknya kuwi lah ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Setuju kata Bu Nini. Nah, di bisnis Armina Daily ini adalah bisnis yang bagi saya menjadi sebuah peluang besar untuk mewujudkan impian-impian kita. Loh Bu Ana, iyalah bilang seperti itu. Bu Ana leader besar, mitranya sudah banyak, rewardnya sudah miliaran. Bapak Ibu, saya tidak ujuk-ujuk jadi leader besar. Saya tidak ujuk-ujuk rewardnya miliaran. Saya pun memulai seperti Bapak Ibu sekalian. Ya. Cuman masa kita berbeda. Kalau saya dulu lahir itu ketika masa offline. Offline itu nggak kenal sama online. Tapi Bapak Ibu yang lahir di sini melalui DKR kebanyakan ya rata-rata hampir 90% itu sudah mengenal media online. Bersyukur. Kenapa? Ketika kita kenal dunia online itu sebenarnya adalah memangkas operasional yang harus kita keluarkan. Kalau operasionalnya sedikit, maka bisa dipastikan harusnya labanya banyak. Itu luar biasa. Ya, coba bandingkan dengan bisnis atau pekerjaan yang lain. Ya, misalkan nggak mau saya Bu Ana nggak mau ngerjakan di Armina Daily. Itu kan bisnis MLM, itu kan bisnis networking. Kenapa? Saya selalu dicela sama teman saya. Kalau ditanya kerjaanmu apa? Networking. Saya pasti dicemooh. Cari-cari orang ya? Nggak apa-apa. Daripada cari-cari yang itu, saya juga nggak bisa. Apalagi cari-cari tuyul. Udah, bukan pekerjaan saya banget. Ya, mending saya cari orang deh daripada saya cari tuyul. Kalau saya jawabnya begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu,
banyak sebenarnya pilihan peluang di luaran sana yang bisa kita ambil. Tapi kenapa saya memutuskan untuk menekuni bisnis networking sampai sekarang ini? Bapak Ibu, saya pernah menjadi pegawai negeri. Saya pernah jualan mie ayam. Saya pernah jualan jus. Saya pernah jualan tahu bulat. Saya pernah jualan tempura. Sampai segitunya. Untuk apa? Untuk bertahan hidup pada waktu itu. Untuk menambah penghasilan, menambah income. Ya, saya tidak menyangka Allah pertemukan saya dengan bisnis yang sangat luar biasa, yang hari ini saya tekuni, yang merubah kehidupan saya. Mungkin beberapa orang menganggap bisnis ini adalah bisnis ecek-ecek, bisnis murahan, bisnis yang tidak ada harganya, bisnis yang tidak intelek. Biarkan, nggak apa-apa. Mereka menilai seperti itu karena bisnis networking itu memang tidak ada seleksi untuk ijazahnya. Kalau saya dulu bidan, memang intelek Bapak Ibu, pegawai negeri, bajunya kaki, ya, uangnya belum tentu juga ada, tapi kan orang melihat, oh berseragam itu ya, pergi pagi pulang petang, kelihatannya perlente, dicek lah tabungannya kosong, nggak ada, nggak apa-apa. Saya lebih bangga hari ini, ya, saya pakai daster, kerja saya di rumah, saya bisa ngomong anak saya, coba deh cek rekening saya. Di withdrawal saya itu ada 40 juta belum saya cairkan. Saya ada reward 70 juta juga belum saya cairkan. Saya ada jalan-jalan ke luar negeri itu Turkinya 2, Singapurnya 3, belum juga saya ambil. Saya punya jalan-jalan Tunisia juga belum saya ambil. Semakin banyaknya Bapak Ibu. Biarkan orang meremehkan saya, bisnis MLM, nggak penting. Yang penting hari ini saya bisa menikmati hidup saya. Saya bisa freedom waktu, saya bisa freedom finansial, saya bisa membantu banyak orang, saya bisa umroh tiap tahun, saya bisa mengumrohkan ibu saya, dan hari ini teman-teman, ya, saya bisa menunjukkan kepada dunia bahwa bisnis networking itu bukan bisnis yang dipandang sebelah mata lagi. Kami alhamdulillah bisa membuktikan bahwa di bisnis inilah semua impian-impian saya bisa tercapai. Ada juga yang bilang, bisnis itu jual mimpi. Enggak apa-apa. Daripada jual narkoba, kan haram. Mending saya jual mimpi. Ya, dan yang membeli mimpi saya berharap semuanya bisa mewujudkan impian-impian. Coba bayangkan kalau saya tetap sebagai pegawai negeri, kekeh tidak mau mengenal bisnis networking, belum tentu juga saya tiap tahun umroh. Belum tentu juga saya utangnya lunas. Belum tentu juga saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nanti saya tanggal 17, teman-teman mau doanya, saya mau ke Uzbekistan. Ya, buat apa Bu Ana? Beli jagung bakar. Ada yang mau ikut? Beli jagung bakar ke Uzbekistan. Enggak apa-apa. Kan freedom waktu. Nggak boleh sombong ya. Oke. Kita kembali ke laptop. Ya, teman-teman, banyak sekali pekerjaan yang di luar sana ditawarkan buat teman-teman sekalian. Kata Bu Ledia dikirim, ya iya nanti tak kirim jagung bakar. Ada pegawai negeri, ada wira swasta, ada bisnis networking, dan ada bisnis yang namanya sudah investasi. Ya. Nah, hari ini saya sudah menjalani semua, dari pegawai negeri sudah, wira swasta sudah, networking yang saya jalani sekarang, dan saya alhamdulillah sudah punya beberapa investasi, baik aset jalan maupun aset tidak jalan. Aset jalan ada mobil, kemudian saya punya yang tidak jalan ada rumah, ruko, ada 6 ya rumahnya. Kemudian saya punya tanah dan beberapa investasi emas batangan. Itu. Dan itulah
semuanya saya dapatkan melalui wasilah bisnis networking ini yang mungkin dipandang sebelah mata banyak orang. Ya, nah teman-teman, kalau saya membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu pernah saya lalui, saya memberikan kesan gitu ya, bahwa disinilah teman-teman bisa mewujudkan impian-impian besar, apapun itu impiannya. Kalau saya pegawai negeri gaji saya cuma 3,5. Ya, 3,5 dipotong cicilan 2 juta. Saya cuma nerima 1,5. 1,5 untuk uang jalan. Habis tinggal nerima 500. Jangankan punya impian umroh bareng keluarga. Umroh diri saya sendiri aja saya takut pada waktu itu, nggak berani punya impian. Tapi ketika saya kenal guru saya, Bapak Haji Juin Mayanto, besarkan impianmu karena engkau yakin Allah itu Maha Besar, saya mulai menulis impian. Dan Masya Allah teman-teman, ketika saya tulis impian, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini proposal saya pengen punya rumah karena saya setiap tahun ganti-ganti kontrakan. Ya Allah, saya pengen punya mobil karena saya capek pergi pagi pulang petang bawa 2 anak saya kehujanan, kepanasan, sampai anak saya kalau hujan, ya Allah, saya tutupi pakai kantong kresek kepalanya. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen hadir ke Baitullah, ya Allah, saya tidak ingin sendiri karena saya punya anak, saya punya pasangan, saya pengennya umrah keluarga, ya Allah. Ya Allah, saya ingin engkau hadirkan, engkau takdirkan untuk haji, karena haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Saya ingin meninggal nanti, ya Allah, kelak dalam keadaan Islam saya sempurna. Saya minta sama Allah. Dan Masya Allah, semuanya Allah kabulkan melalui wasilah Arnada ini. Nah, teman-teman tinggal teman-teman mau optimalkan rezeki yang ada di Arnada ini atau didiamkan. Ada yang bilang seperti ini, Bu Ana, di Arnada ini nggak dapat apa-apa, katanya. Yang nyinyir tuh, nggak apa-apa. Saya membuktikan saya di Arnada ini semuanya saya dapat. Mungkin bukan nggak dapat apa-apa, teman-teman, tapi belum berbuat apa-apa. Ya, biar teman-teman paham, kalau saya minta gaji 100 juta per bulan, kemudian saya cuman tidur, saya cuman Zoom tapi sama rebahan, saya ngikutin ngopi pagi tapi sama open kamera, saya ikutin ngopi sore tapi sambil jalan-jalan, terus nggak menghadirkan mitra, nggak ikut pelatihan, nggak ada target, gimana mau sukses? Siapa yang mau gaji 100 juta per bulan? Coba teman-teman renungkan. Gaji 100 juta per bulan itu sama dengan gaji seorang direktur. Yuk kita ngelamar bareng-bareng ke perusahaan, bilang sama perusahaan, saya ngelamar pegawai. Ditanya, Ibu mau ngelamar pegawai jadi apa? Direktur lah. Minta gajinya berapa? 100 juta. Ditanya lagi, Ibu lulusan apa? Hehehe. SMA. Kira-kira diterima enggak? Langsung, Satpam, bawa ini. Dikirain kita itu orang gila. Ya kan? Tapi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ke Arnada ini. Bu Ana, saya pengen daftar di Arnada ini. Ya, Ibu mau jadi apa? Saya ingin jadi peraih reward. Oke. Bapak Ibu pengen gaji berapa? Saya pengen gaji 100 juta per bulan. Yuk, kita sukses bareng-bareng. Enggak ditanya, Ibu ijazahnya apa, Bu? Mana KTP-nya? KTP sih iya ya, Bu, buat buka rekening ya. Ditanya, Ibu umurnya berapa? Enggak. Itulah bedanya pekerjaan di networking dengan pekerjaan di luar sana. Kalaupun ada yang tidak sukses karena memang di networking itu tidak ada seleksinya seketat pegawai negeri. Kalau di pegawai negeri, wah Bu, yang daftar itu ribuan pada zaman saya dulu ya, yang diterima itu hanya puluhan. Makanya di awal sudah diseleksi. Lah ini di Arnada semuanya boleh daftar, semuanya boleh mendaftarkan untuk menjadi peraih reward. Tapi seleksinya
nanti waktu yang akan menjawab. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia yang sukses. Yang ngantuk, yang nggak ngapa-ngapain, ya nanti akan tersingkir dengan sendirinya. Itulah seleksi di networking. Nah, di bisnis Armina Daily, terutama di kita ya, di tim TCA, itu sudah banyak kurikulum-kurikulum yang diberikan. Mulai dari ngopi pagi, ngopi sore, ada DKR, ada tiap grup bikin Zoom sendiri, dan kita punya kurikulum yang namanya adalah Jago Jualan, yang Bapak Ibu ikutin kemarin. Paham nggak penting. Niatkan aja tolibul ilmi. Niatkan aja membesarkan kapasitas diri. Maka apa yang kita pikirkan, itu yang nanti Allah berikan. Seperti saya Bapak Ibu, sebelumnya saya itu sudah ikut ya, seminar-seminar seperti ini. Digital marketing namanya. Sudah ikut FB Ads, sudah ikut landing page, sudah ikut WA bisnis, CS online, pokoknya tak ikuti. Paham nggak? Ora paham. Tapi bagi saya meyakini tidak ada ilmu yang sia-sia. Tidak ada ikhtiar yang percuma. Apa yang kita keluarkan pasti Allah ganti. Dan alhamdulillah teman-teman, hari ini ya, walaupun saya belum paham 100%, minimal lah saya tahu apa itu digital marketing, apa itu FB Ads, fungsinya apa. Saya paham. Nah, apa sih digital marketing? Apa sih fungsi jago jualan? Jago jualan itu adalah agar Bapak Ibu semuanya punya income masukan di awal bergabung di Armina Daily. Karena awal bergabung di Armina Daily, Bapak Ibu pasti belum punya mitra, pasti belum punya jaringan. Kalau belum punya mitra, belum punya jaringan, bisa dipastikan belum ada komisi, belum bisa mencapai reward. Nah, untuk di awal, biar Bapak Ibu tetap mendapatkan yang namanya income, harus ada yang namanya jualan. Kita ada spare harga antara harga penjualan dan harga member. Nah, itu yang kita optimalkan. Makanya kita kasih bekal dengan jago jualan. Apakah Bu Ana juga leader-leader besar itu dulu jualan? Jualan Bapak Ibu. Awal saya bergabung di Armina Daily, saya jualan di WhatsApp, di status, di Facebook. Saya sama kayak Bapak Ibu semuanya. Bahkan saya nyebar brosur pada waktu itu di pinggir-pinggir jalan, di lampu merah, ya. Juga saya buka stand di pasar, saya buka stand di keramaian, tensi, cek gula darah, kemudian saya kasih tester red kopi, itu juga saya lakukan. Nah, jadi yang Bapak Ibu lakukan hari ini bukan saya hanya sekedar menyuruh, saya juga lakoni, ya, bukan jarkoni. Saya melakukan di awal saya bergabung di Armina Daily ini. Kemudian sampai kapan kita jualan? Kalau jualannya langsung itu memang adalah mitra baru. Sambil jualan, Bapak Ibu jangan lupa bangun aset. Bangun aset 1 ketemu 3 mitra, 3 mitra ketemu 9, 9 jadi 27, 27 jadi 81, sudah. Menjual kita adalah bersistem. Bantu mitranya, bina mitranya untuk sukses, maka teman-teman bisa menjadi peraih reward itu, ya. Step by step-nya. Jualan dulu, bangun aset, bina mitra, peraih reward. Nah, sudah paham ya? Nah, kalau teman-teman itu misalkan bingung jualan online-nya nggak bisa, ora popo, jualan offline aja. Yang penting tidak ngapa-ngapain atau tidak berhenti berikhtiar. Payu gak payu, yang penting melaku. Kalau melaku pasti ada rezeki, itu janjinya Allah. Ya, nah di dalam Armina Daily kita punya plan A, kita punya rezeki penjualan langsung, punya plan A, punya plan B, punya reward. Optimalkan semuanya. Step by step-nya sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk mencapai reward, untuk mencapai kesuksesan, kita butuh yang namanya adalah database. Harapan saya dari jago jualan itu, teman-teman juga mendapatkan nomor handphone para
langganan produk-produk Armina Daily. Nah, coba para langganan produk-produk Armina Daily itu arahkan juga untuk mengikuti kelas-kelas kajian yang sudah kita siapkan. Apa itu? DKS. Bu, Ibu kan sudah pelanggan tetap Red Kopi saya. Ibu mau nggak ikut kajian kami? Insya Allah bermanfaat. Kajian ini luar biasa loh Bu. Banyak orang yang amanah-amanahnya lunas. Banyak juga yang kehidupannya berubah menjadi luar biasa. Dulunya sampai hampir cerai. Kemudian Allah harmoniskan kembali. Terus pokoknya semua masalah insya Allah ada jawabannya di kajian ini. Gratis loh Bu. Padahal ini kalau di luar bayarnya mahal. Tapi khusus penjenengan karena sudah jadi member saya gratiskan. Harusnya 3,5 Bu, tapi enggak, buat Ibu gratis. Berkenan Bu, saya kasih linknya. Nah, harapan saya database yang Bapak Ibu punya arahkan untuk mengikuti kajian. Harapan kita mereka bisa ikut menjalankan bisnisnya dan sama-sama kita sukses untuk di Armina Daily-nya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan ngeblok, saya nggak bisa online Bu Ana, saya mumet, saya pusing, saya nggak bisa Bang Jagonya. Sudah, kalau nggak bisa berarti offline. Kalau nggak bisa juga, yang penting kita sudah tahu apa digital marketing. Itu Bu Nini mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman tetap ya jaga pikirannya, senantiasa berpositif tinggi, yakini pasti ada hikmah kalau kita pun belajar tapi belum paham. Semoga Allah pahamkan. Dan teman-teman nanti juga bisa sharing sama Mas Rizal, sama Mas Aris, sama Pak Eko di kelas pemantapan-pemantapan yang akan kita selenggarakan nanti Selasa, Rabu, Kamis. Ya, oke, itu Bu Nini yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat. Lanjutkan sharing-sharing ya, Bunda. Boleh, silakan. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, boleh resen ya teman-teman untuk Ini kita ada buka Pak mic-nya. Mustari dari Jayapura. Silakan Pak Mustari. Ya, silakan Pak Mustari. Bisa dibuka mic-nya? Mic-nya Pak Mustari. Atau ya. Ya, sudah Bu. Ya, silakan. Baik, Silakan, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Ana yang saya hormati, host. Ya, terima kasih banyak Bun atas ilmunya. Saya sudah pernah bertanya sama Bunda dulu untuk siap dimarahi, tapi sekarang tidak lagi Bun. Berkat ada videonya Bunda atau materi pembelajarannya kemarin, bahwa ternyata yang betul-betul bisa sukses adalah yang bertahan, Bun. Ya. Jadi saya tidak minta dimarahi lagi, tapi Bunda sudah mencambuk saya ini, Bun. Iya. Yang saya mau tanyakan, Bun, begini, tentang masalah goal setting ini, Bun. Ya, kebetulan goal setting saya kan ingin membahagiakan keluarga. Dan kebanyakan katanya bapak-bapak berhasil itu berkat karena keluarga atau istri. Nah, sekarang ini yang kita mau bahagiakan ini tidak mendukung, Bun. Itu hal apakah harus diganti kita punya goal setting kah atau bagaimana, Bun? Iya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, masalah jago jualan ini, Bun. Banyak kendala. Yang pertama, saya terlambat, Bun, ikut. Padahal sudah ada Telegram. Tertulis di Telegram itu 14 hari jago jualan. Ternyata itu selama 14 hari. Saya menunggu
Tidak ada informasi ini. Teman-teman sudah belajar semua. Jadi saya ada teman yang mengingatkan Bunda Erna dari Lampung, Pak, kenapa tidak ikut? Sudah mulai Kak? Padahal sudah praktek, Bun. Jadi saya tidak ikut teorinya Pak Nyoman Ari. Sehingga karena terlambat begitu, gagal, tidak mau ketinggalan praktek sendiri, Bun. Akhirnya WA bisnis lupa dengan WA biasa. WA biasa, saya kira itu WA bisnis. Itu yang sering saya kasih mas. Akhirnya gagal terus. Ya. Iya, Tapi saya tidak berhenti, Bun. Saya terus belajar. Ternyata ada keajaiban, Bun. Itu bisa tertaut WA bisnis dengan Instagram. Alhamdulillah. Tapi yang menjadi kendala sekarang ini masalah pembayaran lagi, Bun. Tentang iklan Meta ini. Jadi, terima kasih, Bun. Saya tetap istiqamah terus untuk ikut materi-materi yang disampaikan oleh Bunda dan Pak Haru. Dan teman-teman yang lain. Terima kasih, Bun. Sama-sama. Jadi memang ya, hati itu miliknya Allah. Kita tidak bisa membolak-balikan hati siapapun. Walaupun itu hati pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Terus bagaimana agar hati mereka itu lembut, kemudian mau bersinergi dengan kita adalah berbisik sama Allah. Jadi kalau Bapak paham apa yang pernah saya sampaikan awal saya merintis di bisnis ini, banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi. Tidak hanya dari pasangan saya, tapi juga dari saudara-saudara saya. Memang Pak Harun sama saya hari ini sudah kompak, tapi di awal juga perlu perjuangan untuk menyatukan hati. Yakini kalau kita langsung minta sama sang pemilik hati, pasti akan dimudahkan dan dilembutkan hatinya. Itu ya Pak. Dan saya meyakini niat baik pasti akan Allah kasih yang baik-baik, apapun caranya. Itu yang harus kita jaga, prasangka kita. Nah kemudian kalaupun ketinggalan untuk jago jualan, Bapak bisa ada minta link YouTube-nya, nanti pelan-pelan aja ya, disetel satu persatu, kalau perlu dicatat, habis catat baru dilakukan. Ya, karena kembali lagi kita Pentium 1 ya Pak, jadi tidak seperti para generasi milenial yang langsung seret gitu, enggak. Jadi catat aja yang poin-poin penting, kemudian nanti baru dipraktekkan. Nah, itu memang kelebihan dari Pentium 1 itu harus step by step, nggak bisa langsung automatic ya, karena di zaman kita belum ada mobil automatic. Jadi harus manual dulu. Gitu Pak Makrowiatun ya. Terima kasih, Bun. Sama-sama. Pak Mustari. Pak Mustari. Ini ada lagi Bu Hanjar. Silakan Bu Hanjar, mic-nya dibuka. Silakan Bu Hanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Ana, Bunda Nini, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya bisa bergabung dalam Zoom. Beberapa kali saya mau ikut Zoom resen belum pernah diangkat, selalu tergeser terus. Alhamdulillah hari ini saya bisa untuk sharing pada Bunda Ana dan Bu Nini. Begini Bun, ini pertama tentang pengelolaan kolam. Kolam itu setelah saya dapat kolam itu selalu saya dampingi. Setelah kajian itu selalu saya sapa, salam, terus saya tanyakan. Itu dalam pengelolaan itu tidak pernah ada yang ikut closing, Bunda. Apakah HPS-nya itu saya kurang bagus? Enggak apa-apa Bu Hanjar. Iya. Jadi terus gini Bu Hanjar ya, yang sering saya sampaikan bahwa penolakan itu
itu berbanding lurus dengan penerimaan. Mungkin yang hari ini Bu Anjar temukan atau dihadapi di awal adalah penolakan. Kalau saya mencontohkan ke teman-teman itu seperti penolakan itu sedotan merah, penerimaan sedotan putih. Ya, Allah tuh Maha Adil. Ada 50 sedotan merah sama 50 sedotan putih itu diaduk, dicampur, dimasukkan ke dalam tempat, Bu Anjar suruh tutup mata. Kemudian diambillah. Pas awal ambil, dapatnya merah lagi. Ambil lagi, merah lagi. Ambil lagi, merah lagi. Ambil lagi, merah. Merah terus. Kira-kira merahnya habis, berarti tinggal putihnya. Coba kalau Bu Anjar baru ambil 3, wah ditolak terus, udahlah berhenti. Ketemu nggak sama sedotan putih? Terus lagi Bun, nggak ketemu ya Bun. Terus lagi itu di sekeliling saya itu tidak ada yang mendukung Bun. Bahkan suami saya itu, alah Mbok Uwes panggah bayar gitu. Dapatnya apa? Kita sudah bayar banyak, minta uang lagi, bayar lagi. Nah, ya Bun, sebenarnya Bu Anjar, itulah yang saya maksudkan kenapa saya bikin Jago Jualan. Biar kita itu mandiri, bukan minta lagi sama suami. Itu kebanyakan kenapa kita itu dilarang sama pasangan kita, karena bukan adanya peningkatan, justru kemerosotan. Dulu nggak ikut Armina Daily, nggak pernah minta uang banyak. Lah sekarang katanya punya bisnis. Lah kok tambah mintanya uangnya banyak. Nah itu yang harus kita buktikan, bahwa kita bisa mandiri dengan apa? Yuk kita jual produk. Dengan online, kalau tidak bisa offline dengan online, kalau tidak bisa online dengan offline. Gimana caranya biar kita itu punya uang yang nanti bisa membantu perekonomian keluarga. Jadi bukan sebaliknya. Jadi sebaliknya itu gimana Bu Ana sebaliknya? Bu Ana, saya mau berhenti aja jadi member Armina Daily. Kenapa Pak? Iya, karena saya tidak bisa RO, karena saya lagi kesulitan. Loh. Kita ada itu untuk memberikan peluang, untuk memberikan kemudahan, bukan untuk menyulitkan, apalagi membuat teman-teman itu jadi nggak nyaman atau memberatkan. Itu kebalik. Ya, Bu Anjar, leadernya siapa? Itu Bu Nini. Aduh, Bu Nini lagi ya. Ya, teman-teman, para leader, coba bantu mitra-mitranya untuk dibimbing bisa sukses di 3 bulan pertama. Minimal kita punya sesuatu yang kita dapatkan dari Armina Daily. Yuk bantu mitra-mitra kita dengan PDC untuk meraih impian jangka pendek, impian jangka menengah, dan impian jangka panjang. Gitu ya, Bu Anjar harus deketin Bu Nini untuk di PDC impian. Ya. Jago Jualan itu saya enggak bisa Bun buat akun-akun itu. Saya dibuatkan anak saya. Bang Jago yang buatkan anak, kartunya, terus FB, IG-nya, Instagramnya, sama WA bisnis itu semuanya anak saya. Terus anak saya pergi, saya terus mati kutu ini, enggak bisa apa-apa, ini gimana Bunda? Nah itu yang menjadi kita mental block. Aduh saya nggak bisa, udah mati, beneran mati. Ya, jadi harus menemukan alasan kita tetap hidup. Bu Anjar, aduh anakku pergi, aku harus cari cara nih gimana bisa untuk tetap jualan. Udahlah aku pasang status WhatsApp aja, udahlah aku kasih itu aja info ke teman-temanku, atau aku bikin grup yang khusus yang dari teman-temanku, database-nya nanti aku bisa tawarkan di situ. Jadi temukan alasan agar kita tetap berjalan, bukan menemukan alasan agar kita berhenti. Terus ini Jago Jualannya itu sudah ada Bunda, sudah ada apanya itu, sudah punya semuanya saya sudah ada di sini. Kalau mau klik Jago Jual Bang Jago ada, FB-nya sudah ada, halamannya ada. Terus mau
mau IG-nya ada, semuanya ada, banyak yang mengajak saya bergabung itu ada, terus saya jawab itu terus lewat mana gitu loh. Saya terus bar itu nggak ngerti, wong anak saya disuruh suruh Nah, Bu Anjar, yang paling saya sampaikan di awal adalah ini adalah teknis. Teknis itu 10% dari kesuksesan. Kalaupun Bu Anjar di teknis ini tidak paham atau tidak bisa, asalkan tetap jaga hatinya, jaga pikirannya positif, insya Allah akan ada jalan keluar. Itu yang paling dijaga. Jadi jangan sampai Bu Anjar dikasih ilmu justru tambah mandek. Salah. Dikasih ilmu walaupun nggak bisa, yo tetap semangat apapun yang terjadi. Misalkan ini nggak bisa, insya Allah akan ada cara yang lain. Gitu. Itu makanya HPS itu 90% dari kesuksesan kita. Jangan sampai kita nggak bisa kemudian keluar kata-kata, duh mati wes ora iso, wes mandek. Nah itu ya. Iya. Soalnya yang menjadi guru pergi loh Bun. Terus ini enggak ada gurunya, enggak bisa ngotak-ngatik dilek rusak. Gitu. Terus ini yang mau pemantapan ini saya pemantapannya gimana ini, gandeng-gandengnya kan belum, katanya sudah terpaut katanya. Tapi saya belum bisa. Nanti Bu Nini kumpulkan yang ikut jago jualan, coba dikuatkan lagi. Ini yang sebenarnya para leader harus lakukan. Jadi kalau ada sebuah training, bukan leader itu cul ya atau lepas tangan. Oh, yang penting mitraku kabeh melu, aku gak paham, gak apa-apa. Bukan seperti itu. Tapi mitra yang ikut jago jualan atau training apapun, itu coba setelah dilakukan training di hari pertama, kumpulkan lagi. Seperti kita belajar kelompok zaman dahulu. Ya, habis sekolah di rumah, nanti kita belajar lagi bareng-bareng kelompok, boleh tanya jawab di situ. Misalkan semuanya nggak paham di grupnya Bu Nini, hadirkan orang yang paham untuk ditanyakan itu. Ya, Bu Anjar ya, semoga ada solusi. Ya. Terima kasih Bunda, bisa menyiram hati saya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, nanti Bu Nini dikumpulkan timnya yang ikut jago jualan, coba ditanya kendalanya apa, bareng-bareng disaringkan. Kalau memang perlu bantuan, silahkan cari mitra atau leader yang kompeten, yang mengerti untuk masalah-masalah digital marketing. Itu ya, fungsi seorang leader itu adalah memberikan wadah buat mitra-mitranya memahami dari sebuah training atau sebuah kajian. Gitu. Ya, siap Bun. Laksanakan. Ya. Ini ada lagi penanya berikutnya, Pak Muhammad Yeni. Silakan Pak Muhammad Yeni. Ya, bisa. Silakan di mic-nya dibuka, Pak Muhammad Yeni. Iya, memang teman-teman ya, para coach digital marketing itu harus benar-benar hatinya seluas samudra. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih waktunya Bu Ana. Terima kasih bisa ngomong langsung dengan Bu Ana. Jadi soal jualan itu, yang kita jualan itu misalnya saya yang fokusnya red copy aja bisa itu Bu? Boleh Pak Saini. Oh ya. Jadi target saya umpamanya dalam satu hari 2 box itu untuk mencukupi apa yang saya cita-citakan, itu cocok apa betul itu Bun? Itu namanya breakdown impian ya. Nah itu tugas lagi buat para leader. Pak saya ini leadernya siapa? Bu Win. Bu Windati. Iya. Ya nanti minta sama Bu Windati. Bu Windati kata Bu Ana,
suruh PDC impian itu yang seperti apa. Nah, teman-teman Saya PDC impian sudah punya Bu bukunya. bukunya tapi belum dikerjakan. Sudah, cuman ngawur dulu belum dianjurkan, saya isi sampai penuh. Nah, itu tugasnya leader. Pak Zaini minta sama Mbak Win untuk pendampingan buku MCB ya. Teman-teman nanti apa sih tujuan saya teman-teman biar tahu jago jualan itu biar ada teknik lain selain offline ya. Kalau offline yang nggak bisa online atau kebalikannya online yang nggak bisa offline. Target yang ditanyakan Pak Zaini, sudahkah target saya menjual 2 box red coffee itu sesuai dengan impian saya? Tinggal impian Pak Zaini apa yang ingin diwujudkan? Impian saya yaitu yang saya tulis di buku impian itu. Satu aja yang paling ingin cepat diwujudkan dalam waktu 3 bulan ini. Itu umroh Bun bersama keluarga. Maksud saya itu. Setidak-tidaknya itu yang saya pentingkan itu Bun. Ya, kalau umroh itu kalau bersama keluarga pasti dananya di atas 100 juta. Kalau menurut panduan impian yang saya kategorikan, itu impian jangka apa Pak Zaini? Jangka pendek. Jangka pendek itu nominalnya berapa? Jangka pendek nominalnya 70 juta ke bawah, iya. Yang benar. Yes, saya yakin itu Bun. Ya, jadi nanti Pak Zaini coba dicek lagi ya MCB-nya, dibaca lagi, oh impian jangka pendek itu ternyata bukan 70 juta, ternyata di bawah 30 juta. 30 dan itu juta. bisa dicapai waktunya kurang dari 6 bulan. Nah, kalau Pak Zaini tadi menyatakan ingin umroh keluarga, itu nilainya di atas 100 juta, masuknya berarti adalah jangka panjang. Iya, jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, Pak Zaini untuk mencapai jangka panjang kita perlu meyakinkan diri kita bahwa di Armina Daily ini adalah jalan termudah untuk mencapai impian kita. Maka saya bikin 3 prioritas impian yang Pak Zaini harus raih dulu. Sebelum impian jangka panjang, yuk yakinkan bahwa Pak Zaini ini bisa kok mewujudkan impian jangka pendek. Misalkan motor, laptop, handphone, booking seat umroh dulu, itu. Ya betul itu yang saya impikan, booking seat ini yang belum punya dananya ini. Kalau vouchernya sudah ada. Booking seat? Vouchernya sudah ada Bun. Ya, jadi nanti Pak Zaini minta sama Mbak Win ya untuk dipandu membreakdown impian jangka pendeknya, apakah sesuai dengan penjualan 2 red coffee dalam 1 hari. Gitu ya Pak Zaini. Ya, terima kasih Bun. Sama-sama. Ya, terima kasih, semoga berkah. Amin. Amin. Ini ada lagi Bun, Bu Haja Israfatul dan Dihani TCA. Silakan Bu Haja. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda Ana dan semuanya. Alhamdulillah bisa ikut pemantapan dan mendapat rezeki bisa sharing. Yang saya mau tanyakan sebenarnya nggak begitu ada, cuma mohon doanya semoga ya benar yang Bunda Ana katakan, paham nggak paham, yang penting ikut, cuma itu saja. Jadi untuk jujur saja, untuk mendatangkan database mandiri masih dalam tahap merangkak, masih belajar. Jadi ya benar yang dikatakan Ibu di depan tadi, Bapak apa Ibu tadi, yang bertahan lebih lama insya Allah yang akan sukses. Bismillah, mohon doanya semoga bisa istiqomah. Kebetulan ya juga ada para mitra, cuma ya itu Bun, masih belum bisa mendatangkan database pribadi itu secara mandiri. Jadi ya nunggu, kadang kalau pas ada dimintai bantuan gitu ya ikut pengelolaan kolam. Jadi ya ada sih sebagian alumni di grup itu, cuma kan di grup alumni biasanya kan nggak begitu respon gitu loh Bun. Jadi ya wis, yang penting bismillah manut, kalau ada training ikut gitu aja. Mohon doanya semoga cepat bisa sukses seperti Bunda Ana dan
teman-teman semuanya, gitu aja. Iya, Mohon doanya. sebenarnya Iya. database itu penting banget untuk kelangsungan di sebuah sistem jaringan. Ya, ibarat kita sudah punya mesin produksi yang canggih, namanya adalah DKR, tapi kita tidak akan bisa menghasilkan atau memproduksi mitra-mitra berlian atau mitra-mitra pilihan kalau kita tidak punya bahan bakunya. Ibarat DKR itu adalah mesin pembuat roti, misalkan ya. Sudah canggih, otomatis pula. Bisa dengan kapasitas berapapun, mesinnya sudah muat. Tapi kalau kita tidak punya tepung, tidak punya telur, tidak punya bahannya untuk dicetak menjadi roti, sampai kapanpun kita tidak akan punya roti yang kita inginkan. Nah, begitu pentingnya database. Makanya teman-teman ajarkan sama mitra-mitranya itu untuk database mandiri. Dengan apa? Dengan mengelola atau mencari nomor kontak itu boleh dengan secara organik ataupun anorganik. Organik itu tidak berbayar, anorganik itu berbayar. Yang berbayar itu FB Ads, Instagram Ads, dan ads yang lain itu berbayar. Nah, yang tidak berbayar boleh status di WA, boleh status di Facebook, boleh status di Reel gitu ya. Itu adalah cara untuk mendapatkan nomor kontak. Nah, coba Bu Haja Israhotul, Mbak Resti ya, Iya, minta Mbak Resti. sama Mbak Resti untuk pendampingan mengerjakan MCB. Teman-teman semuanya juga ya, minta sama leadernya untuk pendampingan mengerjakan MCB. Insya Allah, kalau teman-teman itu benar-benar kerjakan MCB dari awal sampai akhir, sampai lulus, itu tidak akan ada lagi mitra yang tidak dapat database mandiri. Karena di situ sudah saya cantumkan kewajiban seorang mitra itu adalah punya database setiap hari menambah 5 kontak. Dari mana? Dari manapun. Gitu. Mohon doanya ya Bun. Bismillah. Okay. Amin. Semoga Allah mudahkan. Amin. Amin. Ya, Ini ada lagi? Ada lagi Bu Iva Sumarni, silakan Bu Iva, mic-nya dibuka. Dibuka Bun. Nah, ya, silakan Bu Iva. Terima kasih Bu Ana sama ibunya Mas Dwiki. Itu Bun, kan saya sudah ikut jago jualan. Terus kalau itu follow mitra itu kadang masih tuannya kayak gradul Bun, nggak secepat Mas Dwiki dan yang lain-lain. Terus saya punya pemikiran gini, seumpama jago jualan, cara Jawa itu digetno, cara jago jualan digetno, terus kan iya supaya itu bisa mencapai di situ, jadi memfokuskan pada jago jualan itu bisa. Ya, jadi jago jualan itu hanya beberapa level ya Bu. Misalkan kalau kita sudah punya 1392781 di titik 81 kita sudah tidak fokus ke jualan lagi. Jualan itu adalah cara kita membantu mitra yang belum maksimal untuk sistemnya. Otomatis kalau belum punya mitra, belum punya sistem, komisinya juga tidak akan maksimal. Nah, caranya agar tetap dapat rezeki adalah dengan jago jualan. Jadi tidak selamanya kita nanti jualan. Ada tahap-tahapnya. Kalau udah di level kita di 81 mitra, itu kita sudah di level membina. Dan itu kita sudah siap untuk menjadi peraih reward. Itu. Soalnya gini Bun, mitra saya banyak yang nungging, nggak aktif gitu loh Bun, nungging semua. Iya, kita jangan fokus pada mitra nggak aktif. Kalau dibandingkan mitra Bu Iva sama mitra saya yang nggak aktif, banyakkan mitra saya nominal di jumlahnya. Tapi kita nggak boleh fokus sama mitra yang nggak aktif. Kalau kita fokus sama mitra yang nggak aktif, terus kita mau dapat apa? Pasti nggak dapat apa-apa.
ujung-ujungnya kita nggak semangat, ujung-ujungnya kita berhenti. Maka fokus aja, misalkan belum punya mitra, yuk fokus menemukan mitra. Dengan apa? Menghadirkan di setiap kajian. Kalau kita sudah dapat mitra, cari mitra yang aktif dan mau untuk sukses. Fokus pada mereka yang mau dibina. Jangan fokus pada mereka yang tidak mau dibina. Kita cuma butuh 3 orang untuk disukseskan. Bukan banyak orang. Nah, 3 itu bantu untuk menjadi mitra-mitra sukses atau kandidat peraih reward. Kalau Bu Iva belum menjadi peraih reward, minimal menjadi kandidat dulu. Baru kalau kandidat sudah menemukan mitra aktif di bawahnya, dia bisa naik ke peraih reward. Gitu. Saya harus jadi kandidat dulu. Iya, jadi nanti ada urut-urutannya, teman-teman, biar paham semuanya. Agar teman-teman bisa mencapai di titik peraih reward itu apa saja sih yang harus dilakukan. Jadi teman-teman, kita punya mentor. Ya, mentor itu hanya satu. Siapa? Bunda Inkris. Kemudian kita punya top leader di masing-masing grup. Siapakah top leader itu? Ada Pak Harun. Kita punya peraih reward, leader sukses. Leader sukses itu siapa? Leader-leader yang sudah membuktikan kesuksesannya dengan menjadi peraih reward di atas 20 juta. Itu namanya leader sukses. Kemudian kita punya peraih reward. Peraih reward itu adalah mitra yang dulunya belum mendapat reward menjadi mendapatkan reward di periode ini. Nah, peraih reward harus punya 3 kandidat reward. Kandidat reward itu apa? Kandidat reward itu adalah orang yang sudah disiapkan untuk menjadi peraih reward. Boleh nggak saya menjadi kandidat peraih reward Bu Ana? Boleh. Asalkan Bapak Ibu temukan 10 konsultan yang aktif membina kolam. Saya baru punya 1, boleh nggak Bu Ana? Nggak apa-apa. 1 nanti ditambah lagi 9. Kalau sudah 9, semuanya aktif, teman-teman sudah naik ke kandidat peraih reward. Gitu ya urutannya. Terima kasih Bu Ana. Iya. Ada lagi? Ya. Ada lagi, Bun. Ada Kak Yati. Silakan. Bu Nini, semangat dong. Kok ngantuk? Saya aja nggak ngantuk. Iya, ada lagi Bu Nini siapa? Ada itu Kak Yati. Silakan, Bu Yati. Ya, kalau teman-teman bingung apa yang saya sampaikan tentang konsultan, tentang kandidat, nanti boleh konsultasi sama leader masing-masing ya. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Ibu masak apa Bu? Bikin perkedel. Oh, Perkedel. Ah iya, gemuk-gemuk ya kayak Pak Harun. Itu apa maksudnya itu kerja ini udah itu saya kan kerja seharian tuh kerja dari 6 pagi sampai 6 sore nanti apa kalau ada Zoom kadang-kadang tak tahu sih tak ikut bukan tak ikut tapi tak terikut. Ibu suaranya putus-putus. Suaranya nggak jelas. Iya, kemeresek bengung. Iya. Pasal sini dekat itu depan tuh jalan raya jadi ramai. Ya, pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya gini. Bagaimana jadi boleh apa memaksimalkan waktu saya di saat saya mau ada bagaimana? Oke. Ibu sampai jam berapa kerjanya? Jam 6 sore? Ya, dari pagi sampai jam 6 sore ya. Baik, Bu Yati boleh setelah jam 6 sore kapan Bu Yati longgar minimal dalam sehari Bu Yati itu sisihkan 4 jam untuk bisa membangun aset di Aruna Daily. Misalkan, Bu Ana saya bisanya malam, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saya jam 4 pagi boleh nggak? Boleh. Jadi tidak ada batasan kita untuk membangun aset. Itulah mudahnya online. Jadi Bu Yati jangan berkecil hati, pokoknya maksimalkan
sampai nanti Bu Yati bisa memilih gitu ya, memilih terus bekerja sebagai penjualan ya yang menghabiskan waktu, atau seperti saya memilih di Aruna Daily tapi bisa waktunya longgar, bisa membersamai anak-anak, bisa mencapai impian-impiannya. Nanti ada momentum Bu Yati yang Allah akan tunjukkan. Ini loh saatnya Bu Yati fokus di Aruna Daily. Gitu. Ya. Terus berbisik sama Allah, yakin ada jalan yang akan Allah tunjukkan. Ya, ada lagi? Sudah ada mungkin Kak ya? Dede. Sudah TCA. jam 2 belum ini? Oh iya, Bu Dede silakan satu lagi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini agak ini lagi kurang sehat tapi insya Allah tetap semangat. Ini Bun, Bunda mungkin sudah tahu virus yang terjadi sekarang gitu ya. Apalagi itu terjadi di jaringan terbesar saya gitu ya. Saya mau tanya soal PDC yang itu mungkin apa harus saya rubah PDC yang sudah saya lakukan, breakdown yang sudah saya hitung gitu ya. Terutama itu karena kan jaringan besar yang ternyata di situ jadi virus yang lumayan menyebarnya cepat gitu ya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan kita pun agak shock sebenarnya, tapi insya Allah saya tidak terbawa ke energi negatifnya, dan saya tetap semangat insya Allah gitu ya. Cuma yang saya tanyakan ya, ini ada beberapa hal yang sebenarnya ini masih di pikiran saya ya, karena ini virusnya itu bukan hanya ke mitra, tapi ke calon mitra, Bun. Jadi kolam-kolam yang sedang kita kelola sekarang ini seperti virus yang maksudnya seperti memang virus itu kayak mematikan gitu loh. Jadi kolam pedagang sekarang itu kayaknya sepi banget gitu loh. Bahkan ada beberapa orang yang biasanya calon mitra itu respon gitu, kalau misalnya ada apa-apa, ya saya kan selama ini suka konsultasi gratis. Sebenarnya konsultasi gratis itu biar mereka nyaman dengan saya dan mereka tidak merasa canggung kalau mereka ingin bercerita atau apapun gitu ya. Tapi sekarang itu justru terasa sekali sama saya gitu ya. Hal itu terjadi gitu ya. Kadang nggak ada respon sama sekali gitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan, apa kolam-kolam ini apa lebih baik dibubarkan saja gitu. Atau misalnya karena ada beberapa kolam juga yang dikelola oleh yang kena virus tadi gitu, yang ternyata pembawa virusnya itu justru masuk ke semua gitu. Nah, itu yang pengen saya tanyakan. Kalau PDC mungkin pasti harus saya perbaiki, PDC, breakdown juga harus saya perbaiki lagi gitu. Cuma yang ini yang kolam yang ke calmit itu yang saya ini, kalau mitra agak ini juga gitu. Tapi kalau ke calon mitra ini sekarang virusnya kayaknya nyebarnya meluas banget gitu, Bun. Paling itu saja. Mohon maaf ya, Bun, suaranya begini saya lagi kurang. Baik, teman-teman ingat nggak masa pandemi itu juga virusnya mematikan banget, gitu ya. Dan yang terkena itu adalah dipilih sama virusnya itu memang yang tidak punya antibodi kuat, ya. Jadi bersyukur Bu Dede, orang-orang yang bersama Bu Dede saat ini adalah orang-orang yang sudah antibodinya terkuat. Yang tidak kuat dia akan tumbang, biarkan, ikhlaskan. Karena apapun yang terjadi, ini adalah yang terbaik buat Bu Dede. Yakini itu. Kalau yang Bu Dede alami hari ini hanya mungkin ada ratusan orang, saya sudah merasakan. Jadi itulah yang dihadapi para pebisnis networking. Pak Arul selalu mengatakan kepada kita semuanya, ibarat sebuah pohon, itu pasti ada daun yang jatuh. Kalau pohon itu tidak jatuh, daun yang kuning atau yang rusak atau yang tidak sehat itu tidak jatuh, maka pohon itu akan terus berkembang, banyak, berat, akhirnya apa? Tumbang. Itulah cara Allah memilih mitra-mitra berlian yang akan mendampingi Bu Dede. Mungkin Bu Dede minta sama Allah, ya Allah, berikan saya mitra-mitra berlian. Itulah cara Allah memberikan mitra berlian kepada Bu Dede, adalah dengan diberi virus. Ketika diberi virus, antibodi yang bertahan itulah yang kuat. Jangan salah, teman-teman. Hari ini kita bertahan di sini bukan berarti kita tidak pernah merasakan hal yang teman-teman alami. Justru lebih parah lagi. Ya.
Orang-orang yang berpindah di sebelah itu dulu adalah top leader Arminareka Perdana. Dan saya meyakini orang yang berpindah itu bukan orang pilihan. Orang yang bertahan itulah orang yang istiqomah. Saya menilai orang yang tidak bertahan aja di sini itu jadi orang yang luar biasa di sana, apalagi orang yang bertahan di sini pasti akan Allah berikan satu hal yang istimewa. Itu keyakinan saya. Jadi Bu Dede bersyukur ada virus yang menguatkan antibodi mitra-mitra berlian Bu Dede nanti. Nah itulah yang nanti akan menjadi para pendekar-pendekar tangguh yang akan mengawal kesuksesan Bu Dede dan para peraih rewardnya. Gitu ya. Apapun yang terjadi, tetap positif. Bismillah. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Jadi teman-teman tidak usah panik kalau memang ada hal yang seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah berikan pelayanan yang terbaik, berikan hal-hal yang menurut mereka di sana lebih indah. Apa sih? Oh, di sini juga bisa. Jadi jangan biarkan rumput tetangga itu lebih hijau, padahal bisa jadi itu rumput sintetis, ya kan? Jadi nggak apa-apa. Kalau yang mau berpindah ke sana, anggap saja itu bukan orang yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Dan orang-orang yang semangat itulah nanti yang akan menjadi mitra-mitra berlian kita, gitu ya. Karena kita tidak butuh banyak untuk orang sukses. Kita cuma butuh 3%. Nah, siapa 3% yang bertahan pastinya? Gitu. Terima kasih Bunda. Sama-sama Kak Dede. Gimana Bunda Ana? Waktunya apa sudah selesai? Atau masih ada untuk penanya? Sudah tambah satu? Ya, ini mati lampu Bu Nini, mungkin diakhiri dulu ya, karena jamnya juga mau ngopi sore. Saya yuk pas mati lampu. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Nini sebagai host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ana untuk ilmunya yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi amal jariah Ibunda Mariana Susanti dan keluarganya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Almina Deli. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar.